Selamat datang kembali di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Saat ini kita masih ada di bab mengenai software measurement ke-1 di bagian kedua. Jadi bagian yang belum lihat video sebelumnya silahkan dicek di playlist. Di video yang pertama saya menjelaskan mengenai dasar dari pemahaman measurement atau pengukuran, dan di antaranya ada istilah akurat dan presisi. Accuracy and precision. Kemudian ada level dari atau jenis dari pengukuran atau skala pengukuran. Ada 4 yang akan kita bahas lebih lanjut di bagian ini. Yang pertama adalah skala nominal, nominal scale. Contohnya misalnya skala nominal agama. Jadi skala nominal ini biasanya tidak berdasarkan angka, tapi berdasarkan jenis atau tipe atau golongan misalnya. Nah, dari sini misalnya kita menggolongkan dari tiap orang yang ada di sini. Ya, misalnya, nah saya golongkan, ini nggak kelihatan ya. Dari misalnya 8 orang ini, maka tiap 2 orang itu menjadi pemeluk agama tertentu. Sehingga kalau kita golongkan misalnya, nah itu Joe and Christine atau Katolik, yang ini dan ini itu Muslim, yang ini Buddha, yang ini memiliki kepercayaan yang berbeda. Ya. Contoh yang lain dari nominal ini biasanya karena atribut tertentu. Jadi ini yang paling sederhana. Misalnya skala nominal jelek, sedang, baik misalnya begitu. Kecil, menengah, besar. Nah, misalnya begitu. Ya, sehingga ada kategori tertentu dengan atribut tertentu. Nah, biasanya ini tidak ada ranking tertentu. Jadi misalnya seperti agama tadi, tidak ada. Misalnya apakah Muslim lebih baik dari Katolik, Katolik lebih baik dari Muslim, tidak. Yang penting ini golongannya ini, begitu. Jadi misalnya, oh ini buah-buahan, ini sayur-sayuran, begitu. Nah, sehingga biasanya mutually eksklusif, ya. Ada yang membedakan satu sama lain. Nah, apa pembedanya? Itu yang harus diperjelas di aturannya. Ya, seperti yang sudah disebutkan di bab sebelumnya, bahwa pengukuran itu ada clearly defined rule. Itu yang penting. Jadi kalau itu masuk ke golongan buah-buahan, apa aturannya? Kalau itu masuk di golongan sayuran, apa aturannya? Kalau ini masuk ke dalam pengendara yang wajib memiliki SIM A, apa aturannya? Oh, dia mengendarai kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, misalnya begitu. Kalau SIM C berarti kendaraan dengan roda 2 dengan mesin misalnya. Ya, jadi ada eksklusivitas di situ. Itu yang pertama, skala nominal. Kemudian ada skala ordinal. Skala ordinal ini dengan derajat dan klasifikasi tertentu. Nah, misalnya dari 8 orang tadi, ya, maka digolongkan ini ranking pertama, golongan ranking pertama, golongan ranking kedua, second class, golongan ranking ketiga, atau golongan yang fail, gagal. Enggak, misalnya dibagi, oh si A di sini, si B di sini, si C di sini. Ya. Nah, seperti ini biasanya ada ranking dan transitif. Sehingga ada ukurannya bahwa A lebih besar dari B, B lebih besar dari C. Maka secara otomatis A lebih besar dari C. Karena sudah ada rankingnya, sehingga bahwa A itu di atas, B itu di tengah, C itu di bawahnya. Sehingga ini lebih besar dari B, B lebih besar dari C, maka otomatis A itu pasti di atas C. Element in one category can be said to be better or worse than element in another category. Nah, ini sama dengan yang saya sebut di video sebelumnya, ya, ada
ranking hotel gitu. Hotel berbintang. Bintang 1, bintang 2 sampai dengan bintang 5. Ya, maka otomatis yang bintang 5 ini yang paling tinggi dibandingkan hotel bintang 1. Nah, begitu. Ya, atau kepangkatan di kepolisian dan di militer. Bahwa letnan itu pasti lebih tinggi dari kopral. Jenderal pasti lebih tinggi dari letnan, maka otomatis jenderal lebih tinggi dari kopral, begitu. Ya, itu ya contoh sederhana dari skala ordinal. Berikutnya adalah skala interval. Skala interval ini ada perbedaan yang signifikan di antara pengukuran-pengukuran tertentu. Nah, kalau di nominal itu bisa jadi bukan angka, di ordinal juga bisa jadi bukan angka. Kalau di sini seharusnya bisa, karena ada operasi matematika di sini. Ada penambahan, ada pengurangan, addition and subtraction can be applied. Ya, kemudian bisa juga multiplication and division. Tetapi yang kalau ini tidak bisa, karena terlalu jauh nanti jadinya ya. Jadi multiplication and division cannot be applied. We can say that product D has 8 more crises per month, but we cannot say that it has 3 times as more crises. Jadi misalnya bahwa merek D itu bisa kecelakaan 8 kali lebih banyak dalam sebulan, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa ini pasti 3 kali lebih sering kecelakaan, itu tidak bisa. Itu interval. Nah, misalnya suhu CPU ya, ada yang sampai produk D, nah ini sangat tinggi, 120 derajat Celcius, maka ini harus menggunakan pendingin tertentu misalnya. Tapi kalau yang C ini biasa-biasa saja, 60 derajat, kasih kipas biasa, kasih pasta cukup. Kalau B ini kondisi suhu ruangan ya, 30 derajat. CPU A ini nggak dipakai, 0 derajat begitu. Ya, nah ini skala interval, sehingga kita bisa bilang kalau suhunya sekian, oh itu berarti di kategori suhu dari CPU B, golongan B ini CPU C, ini CPU D. Nah, biasanya hal-hal seperti ini digunakan untuk, kalau di ilmu komputer ya, digunakan untuk benchmarking. Ya, membandingkan satu sama lain. Misalnya antara prosesor A, prosesor B, ya, atau laptop A, laptop B gitu. Atau kalau di smartphone ya, smartphone A, smartphone B ini masuk golongan mana, masuk golongan mana. Yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio atau rasio skill ya. Skala rasio ini yang paling tinggi. Nah, kalau yang skala rasio ini yang sebenarnya dipakai untuk semuanya ya, karena ini bisa penambahan, bisa pengurangan, bisa ini ya, multiplication and division, perkalian, pembagian, tidak seperti yang sebelumnya hanya penambahan dan pengurangan ya. Dan ini ada biasanya ya, ada skala 0. Skala 0, jadi 0 itu diasumsikan apa? Oh, yang terendah. Maka kita bisa menggunakan skala rasio. Jadi skala rasio ini yang paling tinggi, yang biasanya kita gunakan untuk pengukuran ya. Nah, di perangkat lunak nanti akan ada beberapa hal yang bisa digunakan. Ada yang nominal, ada yang interval, ada yang ordinal, ada yang rasio ya. Tapi tidak semuanya itu bisa diukur dengan angka ya. Itu kenapa nanti ada yang menggunakan nominal ataupun ordinal ya. Jadi misalnya aplikasi ini masuk golongan baik atau diterima. Nah, itu kalau kita menggunakan acceptance model ya, begitu. Berarti accept itu sudah cukup. Ini golongan accepted, ini golongan tolerant ya, bisa ditoleransi. Ini golongan bad, tidak bisa diterima karena tidak memenuhi fungsi yang telah ditetapkan. Misalnya begitu, tidak ada angkanya, hanya golongan saja, maka bisa masuk ke skala nominal. Tapi bisa juga masuk ke skala ordinal. Jadi ada rankingnya, ini ranking yang paling tinggi kualitasnya, ini nomor 2, nomor 3 begitu. Misalnya nomor 1
Dia harganya nggak terlalu tinggi, tetapi semua fungsi yang diharapkan dipenuhi. Misalkan begitu. Ya. Bisa juga menggunakan interval dengan angka-angka tertentu dengan lebih besar ini, lebih besar ini, lebih besar ini. Nah, itu biasanya ada pembandingnya, benchmarknya. Misalnya membandingkan database server, Oracle SQL Server, Interbase DB2. Maka kita punya alat ukurnya masing-masing. Mulai dari kapasitas, kecepatan, ya, fitur untuk pemrograman, begitu. Berapa banyak tabel yang bisa dibuat, ya itu bisa juga. Atau rasio scale, misalnya kecepatan akses dari sekian sampai sekian. Oh, berarti ini lebih cepat 2 kali lipat daripada si pesaingnya. Sehingga kalau kita buat skala begitu ya, maka yang paling bawah adalah nominal. Ya, kenapa ya? Tadi itu karena hanya berdasarkan golongan. Naik ke ordinal, naik ke interval, dan yang dianggap paling kuat adalah skala rasio. Anda akan mendapati materi ini juga jika Anda mengambil mata kuliah statistik, begitu ya. Manajemen sains itu juga akan ada biasanya seperti ini ya. Materi-materi awal tentang pengukuran di ruang lingkup yang berbeda. Ya, di ruang lingkup yang berbeda. A higher level of measurement can be reduced to a lower one, but not vice versa. Jadi dari rasio bisa diturunkan ke interval, atau mungkin drastis, tapi ya jangan rasio ke nominal, itu terlalu ekstrim ya. Tetapi kalau mau dinaikkan itu sulit. Misalnya tadi nominal. Nah, misalnya dari nominal yang golongan tadi agama, dikategorikan berdasarkan agama skalanya. Kemudian naik menjadi interval. Salah. Artinya nanti ada Islam lebih baik dari Katolik, Katolik lebih baik dari ini, dan seterusnya. Nggak bisa. Itu yang harus diingat pertama kali untuk pengukuran. Termasuk nanti di bab-bab berikutnya kita akan mempelajari beberapa jenis pengukuran untuk perangkat lunak. Nah, apa fungsinya kita belajar ini? Ya supaya kita nanti tahu, oh yang ini masuk nominal, ini masuk ordinal, ini masuk interval, ini masuk rasio. Nah, pada saat kita sampai di nominal, maka jangan berharap bahwa ini lebih baik dari ini. Karena di situ ada unsur subjektivitas yang masuk. Ya, jadi itu yang harus dipahami pertama kali. Oke. Sampai di sini dulu bagian kedua dari software measurement bagian pertama. Masih di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.